Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattahid waladah wa lam yakul lahu syarikun fi mulki ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Hadirin pemirsa yang berbahagia, melanjutkan 3 video yang lalu. Pada video yang keempat ini adalah tema migrasi Ibrahim dan Ismail dari Babilonia atau Mesopotamia ke wilayah Tandus yang bernama Biwadin Ghaira Zadin Darin, wilayah Tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan Mekah. Hadirin, misi perjalanan yang terjadi pada tahun 1794 ketika Ismail dilahirkan. Itu secara prolog ada 2 hal. Pertama dari aspek akidah, yaitu sengaja Allah memindahkan atau memigrasikan Ibrahim dan Ismail dari Babilonia di dalam rangka untuk menguatkan akidah yang ada di wilayah Jazirah yang kita kenal dengan Ka'bah sekarang. Kemudian dari aspek ibadah, bahwa perintah itu sekaligus kepada Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Baitul yang Allah sudah dirikan di tempat itu, dan perintah pada Ismail dan Ibrahim untuk merehab, mengembangkan kembali menjadi tempat peribadatan yang layak untuk para masyarakat Islam di dunia ini untuk beribadah. Itu 2 aspek yang dapat kita lihat secara prolog. Mengawali migrasi ini terjadi pada saat ketika Ismail lahir. Karena Ismail itu lahir dari seorang rahim Siti Hajar, itu adalah budak. Sementara istri yang sah daripada si Ibrahim itu adalah Siti Sarah. Adalah termasuk masih dalam keluarga Ibrahim, karena Siti Sarah itu adalah anak dari pamannya Ibrahim alaihissalam, dari keturunan orang bangsawan. Ya. Sementara selama berpuluh-puluh tahun, di situ di sejarah disebutkan bahwa ketika Ibrahim itu berusia 86 tahun, kemudian Siti Sarah sudah masuk kepada usia 80 tahun, mereka tidak mendapatkan anak atau tidak memperoleh anak dari pernikahan itu. Sehingga Siti Hajar itu ketika dihadiahkan oleh Raja Mesir, suatu Ibrahim dan Siti Sarah berkunjung ke sana, kemudian pulang ke daerah Babilonia, dan inisiatif dari Siti Sarah itu untuk menikahkannya dengan suaminya sendiri yang bernama Ibrahim itu. Kalau apa yang terjadi dalam kasus ini kita bisa menangkap ada dialektika secara emosional, ada perasaan-perasaan yang secara emosional yang jelas tidak terima. Tapi karena Siti Sarah melihat ke depan bahwa Ibrahim itu harus punya keturunan dalam rangka untuk melanjutkan misi dakwah Islamnya, maka dia rela si pembantunya itu untuk nikah dengan Ibrahim atau dengan suaminya tercinta. Ketika pernikahan itu terjadi, Ibrahim juga sedikit ragu atas keikhlasan Siti Sarah itu. Karena secara manusiawi tidak mungkin ada istri yang sah merelakan pembantunya untuk nikah dengan suaminya yang dicintai selama ini. Tapi sekali lagi karena persoalan ibadah, persoalan kelanjutan dari dakwah Islam itu, maka Siti Sarah melakukannya. Sehingga nanti terjadi kasus berikutnya, yaitu pada tahun 1974 ketika Ismail itu lahir, maka yang jelas terjadi konflik. Karena itu manusia, Siti Sarah itu ilah tapi juga manusia. Dan seorang wanita yang sama dengan wanita-wanita lainnya yang punya rasa iri dan seterusnya. Oleh karena itu Allah lalu merelai, Allah memberikan solusi yang terbaik dari konflik ini, karena ini berunjuknya adalah ibadah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1794 ketika Ismail itu lahir untuk memindahkannya di daerah
yang jauh dalam sejarah disebutkan perjalanan mengendarai unta itu adalah 6 bulan. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 itu adalah biwadin ghaira zizar'in. Jadi wilayah yang dimana tidak ada tumbuh satu tumbuh-tumbuhan pun. Ini yang harus kita pahami dalam proses yang pertama. Nah, kemudian pada tahap yang kedua ketika Ibrahim sampai di sana, wilayah Mekah yang tandus itu, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan satu pun yang tumbuh di situ kata Al-Quran, itu lalu dalam proses tahap yang kedua dalam proses itu adalah si Ibrahim meninggalkan Siti Sarah dan Ismail di tempat itu. Bayangkan ya, akal kita lalu mulai berpikir ya, berproses. Bahwa secara manusiawi kan tidak mungkin si istri yang baru melahirkan anak yang bernama Ismail itu kemudian ditinggal dengan bekal seadanya. Lalu Ibrahim pulang ke daerahnya yang bernama Babilonia itu untuk bertemu dengan istrinya pertama yang bernama Siti Sarah. Sehingga dalam proses ini, dalam kejadian ini, itu ketika Ibrahim itu pergi, kemudian dia berbalik dan melihat istri dan anaknya, kemudian berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ini askantu, aku telah menitipkan min duriyati, dari sebagian keturunanku. Karena sebagian keturunan itu Hajar dengan Ismail, dan ada lagi sebagian keturunannya ada di Mesopotamia, yaitu Siti Sarah dan Ishak. Jadi Ibrahim berkata, Inni askantu min duriyati biwadin dar'i ghairi dzat indaka inda baitikal muharram. Kalau di situ ada kalimat inda baitikal muharram, inda baitikal muharram, itu artinya bahwa Ka'bah itu sudah ada. Karena di situ Ibrahim berdoa bahwa di tempat di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan, di sisi Baitullah atau rumah Baitikal Muharram, rumahmu yang ada di situ. Ini jelas kalau dalam sebagian sejarah mengatakan bahwa Baitullah itu didirikan pertama kali oleh Ibrahim dan Ismail. Dalam ayat ini bisa terbantahkan karena Ibrahim dan Ismail datang itu sudah ada Baitullah. Sehingga pada proses yang ketiga dalam membangun si Baitullah atau si Ka'bah itu adalah proses untuk membangun kembali, barangkali bangunan-bangunan itu telah lama dan mungkin sudah terjadi banjir bandang dan seterusnya yang terjadi kerusakan secara fisik, sehingga Allah perintahkan kepada si Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Baitullah itu dalam rangka untuk tempat peribadatan manusia secara menyeluruh di dunia ini. Itu adalah kalian yang berbahagia. Sehingga pada saat Ibrahim itu balik ke daerah Mesopotamia yang jaraknya bisa ditempuh selama 6 bulan itu, sehingga waktu berangkat 6 bulan, pulang 6 bulan, mudah-mudahan tentu adalah 1 tahun dia sampai kepada istrinya Siti Sarah, kemudian Ishak. Ternyata dalam rahim istri Sarah itu ada janin yang nanti akan lahir menjadi Nabi Ishak alaihissalam. Kesimpulannya bahwa karena memang keikhlasan dari Siti Sarah itu untuk menikahkan Ibrahim dengan jendanya, dengan pembantunya itu, sehingga Allah meredai, Allah memberikan dalam usia Siti Sarah yang 75 tahun itu atau 80 tahun itu, kalau kita baca dalam sejarah, itu lalu ada janin. Padahal menurut ukuran manusia atau kesehatan, bahwa dalam usia itu kan sudah lama menopause, sehingga tidak akan mungkin terjadi pembuahan. Tapi itu kata kita sebagai manusia, kata Allah kan lain. Terbukti bahwa Allah menitipkan janin yang akan bernama Ishak nanti di rahim wanita tua yang soleha itu yang bernama Siti Sarah pada saat ketika dia berusia 75 atau 80 tahun itu. Subhanallah, itu hal yang memang harus kita kembalikan kepada Allah sebagai pemilik dan Al-Khaliq sebagai pencipta manusia, juga pencipta seluruh alam. Kemudian dalam sejarah pada tahap yang ketiga itu ketika Ismail itu berusia 13 tahun. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkunjung ke sana untuk melihat sebahagian keluarganya Siti Hajar dengan Ismail itu. Dan pada saat 13 tahun itu disebutkan bahwa si Ibrahim sudah berusia 99 tahun.
itu banyak terjadi hal-hal yang luar biasa yang muncul pada saat itu sebagai sejarah terbaik bagi kita. Ya. Di antaranya adalah Allah perintahkan untuk kedua hamba Allah ini untuk membangun Ka'bah. Di mana dalam usia 13 tahun itu, Ismail yang membantu ayahnya Ibrahim itu adalah bagiannya untuk mengumpulkan batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah, sekitar Mekah. Karena yang jelas itu kan daerah perbukitan dan daerah tandus, sehingga banyak sekali batu-batu yang sekitar itu lalu dikumpulkan Ismail, kemudian Ibrahim yang menatanya dan mengaturnya menjadi Ka'bah yang pada saat itu bangunan yang seperti itu pada zaman itu. Kemudian ada perintah lagi Allah kepada si Ibrahim dan Ismail itu untuk menyembelih Ismail dalam kasus kurban. Itu yang terjadi di daerah Minah kalau tidak salah pada tahun-tahun yang sama. Ini yang hadirin sekalian berbahagia, bahwa banyak sekali hal luar biasa yang terjadi ketika Allah memindahkan sebagian keluarga Ibrahim itu di daerah Mekah dan terkenal dengan biwadin gaira din dar'in, biwadi gaira di dar'in, jadi wilayah yang perbukitan dan tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan satupun. Tapi dengan kekuasaan Allah, ketika Ismail dan Siti Hajar di situ, kemudian lalu dari air Zam-Zam yang terpancar dari kaki Ismail pada sekitar 13 tahun yang lalu ketika pertama kali Ibrahim menitipkan atau Hajar dengan Ismail di situ, lalu terjadi air Zam-Zam yang selama 13 tahun itu banyak para pedagang yang mampir dan singgah dan bahkan banyak mungkin di situ. Karena Mekah itu adalah termasuk salah satu jalur perdagangan antara Yaman dengan Syam. Itu mesti mereka lewat situ. Pada musim dingin mereka ke Syam, pada musim panas mereka turun ke daerah Yaman. Kemudian daerah Hadramaut dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu pada saat Ismail datang kondisi tandus, kemudian selama 13 tahun ada air Zam-Zam, kemudian banyak masyarakat yang mampir ketika mereka berkafilah atau mereka berjalan berdagang, disebut dengan sistem kafilah. Lalu mereka melihat ada air, mereka ambil, kemudian mereka juga tinggal di situ dalam beberapa kurun waktu. Wilayah itu ramai dengan manusia. Jadi berselang selama 13 tahun ada Hajar dan Ismail di situ, itu disebutkan bahwa banyak penduduk dari Yaman ataupun dari Syam yang menetap sebagai masyarakat yang di situ. Bukan masyarakat pedesaan disebut dengan kaum yang berpindah-pindah atau nomaden, suku Baduy. Tidak. Jadi kalau suku Baduy itu jelas adalah pedalaman, mereka penghuni pedalaman, sementara masyarakat yang tinggal di Mekah itu adalah masyarakat yang berdagang yang dari Syam ke Yerusalem, ke Yaman atau Yaman ke Yerusalem. Sehingga terjadi komunitas besar yang pada saat ini kita kenal dengan Syam, Taif, dan seterusnya, Madinah, dan seterusnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam proses pembangunan Ka'bah tadi sudah jelas bahwa Ibrahim dibantu dengan Ismail dengan cara mengumpulkan batu. Kemudian di situ disebutkan lagi bahwa Allah menitipkan Hajar Aswad itu lewat Jibril kepada kedua hamba Allah itu, Ismail dan Ibrahim, untuk meletaknya di salah satu sudut dari Ka'bah itu. Kalau kita sudah pernah menjalankan atau menjalankan ibadah haji atau umrah, itu ada sisi kanan. Di situ ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dalam ibadah tawaf itu adalah memulai tawaf dari situ dan mengakhiri juga dari situ. Itu di situ ada Ka'bah yang pada waktu proses mendirikannya itu Allah menitipkannya kepada Jibril untuk memberikan pada Ismail, kemudian Ishak. Ini salah satu ibadah yang dilakukan oleh Ismail dan Ibrahim. Kemudian yang kedua seperti kami sebutkan tadi adalah perintah untuk berkurban, di mana Ismail alaihissalam diperintahkan Allah untuk disembelih bapaknya Ibrahim. Dan karena kedua mereka itu patuh menjalankannya, maka dalam
Al-Quran dan dalam hadis Allah menggantikannya dengan kambing atau dengan kibas leher Ismail itu. Kemudian perintah ibadah yang lain disebutkan bahwa pada saat itu juga Ibrahim hitan bersama dengan juga Ismail yang sudah berusia 13 tahun itu. Disebutkan bahwa mereka hitan dengan kapak dari batu, karena memang pada saat Ibrahim itu senjata yang sering digunakan oleh masyarakat adalah senjata kapak yang dibuat dari batu. Karena pada itu termasuk adalah zaman batu yang dimana batu itu berfungsi banyak hal. Di antaranya adalah untuk membangun Ka'bah itu juga dari batu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selain perintah-perintah tadi, perintah yang berikutnya juga adalah tawaf, di mana perintah untuk mengelilingi Ka'bah itu selama 7 kali. Dan Ka'bah yang telah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Atau melempar jumrah di daerah Mina sana. Ada satu perintah juga di dalam proses manasik haji itu adalah melempar setan-setan yang menggoda Ismail dan Ibrahim pada saat proses penyembelihan itu. Itu di antaranya ibadah yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Sekali lagi ketika Ibrahim berusia 99 tahun dan Ismail berusia 13 tahun. Usia remaja yang sudah menjadi dewasa, yang menurut fikih adalah sudah usia balik, yang hukum bisa berlaku bagi dia, dan dia bisa dipercaya sebagai seorang hakim. Ini yang barangkali yang perlu kami sampaikan. Jadi sejarah singkat migrasi Ibrahim dan Ismail ke Mekah, dalam kesimpulannya dua hal yang kami sampaikan pada awal tadi sebagai prolog, yaitu dari aspek akidah adalah untuk penguatan akidah umat, untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu. Dan kemudian yang kedua secara ibadah, bahwa Ka'bah yang telah ada sesuai dengan Al-Quran ayat 37 surat Al-Baqarah itu, bahwa inda baitikal muharram. Jadi di sisinya itu ada rumah Allah, ya, di mana tempat yang dititipkan Ismail dititipkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga kesimpulannya bahwa Ibrahim dan Ismail ada di situ untuk membangun kembali Ka'bah yang mungkin telah rusak atau telah hancur dan seterusnya, dalam rangka untuk peribadatan masyarakat pada masa akan datang. Itu dari aspek ibadah. Ini hadirin sekalian berbahagia, mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita untuk mengetahui tujuan Allah memindahkan Ismail dari wilayah lahirnya yang bernama Mesopotamia atau Babilonia itu ke Mekah. Ya. Jadi tidak mungkin perintah Allah yang makan waktu 6 bulan kemudian harus berjalan dengan unta di wilayah yang tidak ada taman tanam lagi, itu tidak punya dampak. Saya yakin bahwa pasti punya dampak besar secara ilahi dan secara manusia atau secara fisik. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit tentang migrasi Ibrahim dan Ismail dari Mesopotamia atau Babilonia itu ke wilayah Mekah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan satupun tumbuh di situ. Disebut dengan yuadin ghairi dar'in. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.